Bantu Hai Beauty. Aku mau open just tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu kembali di pagi hari yang cerah dan dengan suasana hati yang gembira. Nah, oke, sebelum memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap belum untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah Bu. Nah, karena sesuai mata pelajaran kita yaitu otomatisasi perkantoran, jadi hari ini kita akan membahas mengenai dampak dari otomatisasi perkantoran saat kita memakainya, baik itu dari hal yang positif ataupun negatif. Nah, langsung kita mulai saja ya. Nah, sebelum memasuki dampak dari otomatisasi perkantoran, kita pahami dulu nih apa itu otomatisasi perkantoran. Nah, kata otomatisasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu automation, yang artinya penggunaan peralatan otomatis. Jika dari kamus besar bahasa Indonesia-nya itu berasal dari kata otomatis yang artinya belajar dengan sendirinya. Nah, otomatisasi ini juga sering disebut dengan office automation. Nah, jadi otomatisasi perkantoran ini merupakan peralatan yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa melakukan pekerjaannya. Nah, lalu ada menurut salah satu ahli yaitu McCloud and Sell dalam Yusuf tahun 2020 yang memberikan pandangannya mengenai otomatisasi perkantoran. Nah, yaitu bahwa penerapan sistem elektronik pada pekerjaan kantor bertujuan untuk dapat mewujudkan pelaksanaan prosedur kerja secara sempurna atau sesuai urutan yang berjalan secara otomatis. Nah, jadi otomatisasi perkantoran ini bisa memudahkan pekerjaan yang sesuai dengan prosedur sehingga urutannya itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, lalu dalam surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tentang pedoman umum perkantoran elektronik lingkup internet di lingkungan instansi pemerintah menggunakan istilah otomatisasi perkantoran sebagai kegiatan perkantoran elektronik, yang artinya keberadaan elektronik di perkantoran ini akan mengganti proses administrasi berbasis yang awalnya berasal dari manual ke proses yang berbasis elektronik, sehingga hal tersebut itu bisa memanfaatkan fasilitas jaringan lokal. Nah, dari otomatis di perkantoran ini bisa memudahkan para karyawan untuk mengerjakan pekerjaannya ataupun bisa memudahkan proses administrasi. Oke, dari sini apakah sudah dipahami atau belum? Paham Bu. Oke, sudah paham ya. Kita akan lanjut materinya mengenai dampak dari otomatisasi perkantoran secara positif. Nah, yang pertama ini ada penanganan informasi menjadi lebih mudah. Nah, seperti yang anak-anak ketahui ya, bahwa informasi di zaman sekarang ini sangat mudah didapatkan dengan adanya internet. Nah, seperti ketika ada informasi yang lagi hangat-hangatnya, maka di sosial media itu akan langsung ada informasinya. Lalu yang kedua ada kesalahan dapat cepat diselesaikan. Nah, mungkin anak-anak juga pernah mengalaminya ketika sedang mengetik di gadget atau di laptop atau di komputer itu,
bisa dengan cepat diselesaikan. Berbeda halnya seperti ketika kita menggunakan mesin tik. Nah, ketika menggunakan mesin tik itu satu kesalahan saja itu bisa mengulangi laginya dari awal, dan itu akan menambah waktu yang lebih lama. Lalu yang ketiga, ada bertambahnya kesempatan pekerjaan baru yang muncul. Nah, dengan perkembangan zaman saat ini itu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih banyak dan lebih mudah. Dengan adanya internet itu kita bisa mencari informasi lowongan pekerjaan di internet, dan kita juga bekerja itu tidak hanya di perkantoran saja, dan juga bisa bekerja di rumah. Nah, lalu yang keempat ada waktu kerja lebih cepat. Nah, dari adanya otomatisasi perkantoran ini, seperti dengan mengefektifkan waktu, hal itu tuh bisa pekerjaan yang dilaksanakan itu bisa lebih mudah dan lebih cepat. Dan dari waktu yang digunakan itu bisa kita efektifkan dengan baik. Lalu yang kelima, ada pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, dari adanya otomatisasi perkantoran ini, pekerjaan yang dilakukan itu bisa lebih mudah daripada ketika kita menggunakan yang manual, dan otomatis ini tuh ada sistemnya, dan hal tersebut itu bisa membuat pekerjaan itu menjadi lebih mudah untuk digunakan. Nah, yang terakhir ada pelayanan perkantoran lebih luas. Nah, adanya otomatisasi ini, pelayanan untuk masyarakat itu bisa lebih luas gitu. Nah, pelayanan itu tidak hanya bisa mendatangkan langsung ke kantor, bisa juga dari HP gitu, atau ada aplikasinya. Nah, hal ini itu pelayanan perkantoran ini akan lebih mudah ketika kita ingin mendapatkan informasi ataupun bantuan. Itu dampak dari hal yang negatif. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap mesin. Karena zaman sekarang ini serba internet, serba memakai elektronik, sehingga ketergantungan terhadap mesin itu bisa selalu digunakan, dan hal itu tuh tidak bisa kita abaikan. Namun ketika kita bisa membatasi diri untuk menggunakan mesin. Yang kedua itu timbulnya masalah kesehatan. Nah, dengan kalau misalnya kita tergantung kepada mesin, hal itu bisa menimbulkan masalah kesehatan, karena dengan adanya mesin itu kita jadi jarang bergerak, lalu juga mata lebih sering melihat kepada layar, sehingga bisa juga memunculkan masalah kesehatan kepada mata. Lalu yang ketiga, ada berkurangnya interaksi langsung dengan sesama karyawan. Nah, adanya mesin ini juga interaksi dengan sesama karyawan itu bisa berkurang, karena di kantor pun pekerjaannya menggunakan elektronik. Nah, tapi untuk meminimalisir hal tersebut, perusahaan itu bisa menetapkan peraturan ketika misalnya untuk saat beristirahat gitu. Saat beristirahat itu tidak boleh memainkan handphone atau elektronik lainnya. Nah, sehingga interaksi dengan sesama karyawannya itu bisa tetap berjalan. Lalu yang keempat, ada munculnya kebutuhan atau biaya lain akibat perkembangan teknologi yang selalu berubah. Nah, perkembangan zaman ini kan sering berkembang, dan secara tidak langsung elektronik pun akan berkembang dengan secara perlahan. Nah, hal itu pun perusahaan untuk bisa mengimbangi hal tersebut itu membutuhkan biaya. Nah, biaya tersebut itu bisa menjadi dampak negatif. Nah, hal itu berhubungan dengan dampak yang terakhir, yaitu terjadi mesin atau peralatan yang dimiliki tidak disertai dengan perangkat secara lengkap. Karena itu biaya yang dimiliki oleh perusahaan itu kurang atau tidak memiliki biaya, sehingga perangkat yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak lengkap dan bisa mempengaruhi pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawannya. Dari dampak otomatisasi perkantoran yang telah Ibu jelaskan, apakah sudah dipahami?
Paham, Bu. Oke, karena sudah paham materinya, sekarang kalian kerjakan tugas secara individu tentang membandingkan dampak dari otomatisasi perkantoran di era saat ini dan di era yang belum berkembangnya teknologi. Nah, kalian boleh memilih masing-masing di antara kelebihan dan kekurangan dari dampak otomatisasi perkantoran. Nah, yang sudah nanti boleh disampaikan jawabannya dan dikerjakan selama kurang lebih 7 menit. Waktu pengerjaan sudah habis ya anak-anak. Boleh untuk anak-anak yang ingin menyampaikan jawabannya untuk mengangkat tangannya. Izin menjawab, Bu. Risma dipersilakan untuk menyampaikan jawabannya. Saya memilih untuk membandingkan dari segi kelebihan dampak otomatisasi perkantoran saat ini dan juga pada zaman sebelumnya, yaitu dari segi penanganan informasi menjadi lebih mudah atau fleksibel. Pada zaman dahulu itu adanya penggunaan mesin tik dan juga mesin fotokopi. Meskipun pada saat itu cenderung bisa dibilang mempermudah informasi yang nantinya akan didapat, tetapi hal tersebut belum adanya perkembangan dari segi teknologinya. Sedangkan pada saat ini yaitu terdapatnya penggunaan komputer, perangkat lunak, manajemen informasi dan juga cloud storage, di mana hal tersebut memudahkan informasi untuk dapat lebih diolah. Selanjutnya, yang poin kedua dari aspek kesalahan-kesalahan dapat cepat diselesaikan. Pada zaman dahulu itu, kesalahan dalam dokumen itu memerlukan perbaikan yang sifatnya manual. Jadi, waktu yang diperlukan itu lebih cenderung membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya, pada saat ini itu adanya penggunaan software seperti word processor dan juga spreadsheet. Hal itu mempermudahkan informasi dapat diolah. Selanjutnya, dari segi bertambahnya kesempatan pekerjaan baru yang muncul. Pada saat zaman dahulu, otomatisasi seperti adanya mesin tik dan juga komputer mengurangi adanya pekerjaan manual dan menciptakan peran baru dalam pemeliharaan dan juga pengoperasian dari teknologi tersebut. Sedangkan pada saat ini telah berkembangnya teknologi seperti AI dan juga cloud computing menciptakan terciptanya peluang-peluang yang lebih besar terkait prospek kerja. Selanjutnya dari segi waktu kerja yang lebih cepat. Dahulu itu mesin ketik listrik dan juga kalkulator mempersingkat waktu dari pengerjaan tugas dibanding metode manual lainnya. Sedangkan pada saat ini yaitu terdapatnya perangkat-perangkat lunak, otomatisasi dan juga teknologi AI yang memungkinkan penyelesaian pekerjaan itu dengan lebih cepat gitu, Bu. Selanjutnya aspek kelima, pekerjaan menjadi lebih ringan. Pada zaman dahulu mesin-mesin perkantoran itu seperti fotokopi, komputer dapat mengurangi beban pekerjaan secara fisik maupun administratif. Sedangkan pada saat ini teknologi semakin canggih ya, Bu. Seperti adanya chatbot, virtual assistant dan juga otomatisasi proses bisnis lainnya. Selanjutnya yang terakhir dari segi pelayanan perkantoran lebih luas, Bu. Pada zaman dahulu otomatisasi tersebut cenderung kurang efisien, di mana terdapatnya jangkauan yang perlu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedangkan pada saat ini layanan itu berbasis cloud ataupun aplikasi mobile yang lebih mempermudah setiap anggota ataupun calon tenaga kerja dalam mengakses informasi terkait tugas ataupun lain sebagainya. Mungkin demikian, Bu. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Risma atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat lengkap dan bagus ya. Dari hari ini itu sudah selesai mengenai dampak dari otomatisasi perkantoran yang pernah kita alami. Nah, kita juga bisa memaksimalkan dampak positif yang ada dari otomatisasi perkantoran, dan juga kita harus bisa membatasi diri untuk meminimalisir dari dampak negatif ketika memakai otomatisasi perkantoran ini. Mungkin sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, berarti sudah sangat paham ya mengenai materi hari ini jika tidak ada pertanyaan. Namun jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya saja kepada Ibu ataupun dan yang lainnya. Baik, cukup sekian materi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang diberikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih untuk partisipasinya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Duluan ya. Ya, Bu.